Shalom, teman-teman tahu enggak PMK FKFKI Unhas? Jadi PMK FKFKI Unhas atau Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Kedokteran Gigi adalah lembaga eksternal kampus Unhas yang dimana memiliki tujuan untuk menumbuhkan dan menanamkan nilai-nilai kekristenan pada mahasiswa Kristen yang berada di Fakultas Kedokteran Gigi, dan Fakultas Keperawatan. Di PMK FKFKG Unhas terdapat visi dan misi, di mana visi dan misi ini merupakan pegangan kita untuk membentuk sebuah program kerja. Adapun visi dari PMK FKFKG Unhas ialah menghasilkan tenaga medis yang takut akan Tuhan, dewasa dalam iman, profesional, serta misioner. Adapun misinya, di mana misi ini untuk mewujudkan visi tadi, yakni yang pertama, yakni pekabaran Injil, kemudian yang kedua pembinaan, kemudian yang ketiga pelipat gandaan, dan yang keempat penutusan. Halo teman-teman, jadi di sini sekretaris bertugas atas persuratan yang ada di PMK serta bertanggung jawab atas pengelolaan sekretariat dan inventaris PMK. Dan sekretaris juga bertanggung jawab atas pembaharuan data anggota PMK dan alumni. Shalom. Jadi tugas dari bendahara adalah mengelola dan mengupayakan sumber-sumber dana. Adapun salah satu bentuk pengupayaan sumber dana adalah pengadaan iuran PMK yang dibayar sebanyak 30.000 sepanjang kepengurusan yang bisa dibayar melalui PC iuran di angkatan masing-masing atau melalui bendahara secara langsung. Kemudian ada juga beberapa pencarian dana kreatif yang bisa teman-teman ikuti untuk mendukung pendanaan di PMK. Bagi kakak-kakak dan teman-teman yang rindu untuk mendukung pelayanan lewat pendanaan di PMK atau persekutuan kita, bisa melalui nomor rekening di samping saya. Terima kasih. Jadi KSB bertanggung jawab dalam mengkoordinir jalannya persekutuan secara holistik. Adapun program kerja dari KSB yaitu yang pertama ada MBA atau Malam Bina Akrab. MBA merupakan kegiatan yang disediakan oleh KSB untuk teman-teman mahasiswa baru dan juga anggota PMK beserta alumni untuk memperkenalkan PMK dan juga membangun hubungan yang lebih akrab. Kemudian program kerja kami selanjutnya adalah regenerasi, di mana di sini KSB bertanggung jawab dalam meregenerasi anggota PMK yang rindu melayani sebagai pengurus maupun pelayan di PMK. Bagi kakak-kakak dan teman-teman yang rindu untuk melayani di PMK, yuk melayani bersama-sama. selanjutnya yaitu evaluasi program kerja yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan evaluasi catur bulan untuk mengevaluasi program kerja pengurus selama 4 bulan berjalan. Dan yang terakhir yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus untuk melaporkan hasil pelaksanaan program kerja pengurus selama 1 periode kepengurusan. Shalom Sobat PMK, perkenalkan kami dari Komisi KKPI akan menjelaskan program kerja kami sepanjang kepengurusan. Perkenalkan saya Dery. Saya Jenny, Kedale. Dan kami akan menjelaskan program kerja kami. Yuk simak! Program kerja KKPI yang pertama adalah bertanggung jawab terhadap kelompok kecil. Tugas KKPI adalah mengingatkan PKK dan juga AKK untuk melaksanakan PA. PA merupakan wadah bertumbuh bagi para anggota PMK. Ada buku kurikulumnya juga loh. Program kerja selanjutnya adalah pekabaran Injil. KKPI juga bertugas untuk memastikan agar semua anggota PMK percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Peran KKPI dalam program ini adalah mengkoordinir pelaksanaan PI, khususnya kepada mahasiswa baru. Komisi KKPI juga menyiapkan wadah yaitu training CPKK untuk mempersiapkan anggota PMK untuk memimpin kelompok kecil yang baru loh. Ayo jadi KKPA. Siap jadi KKPA. Yang terakhir, KKPI punya pembinaan loh, namanya Jam Doa PKK. Jam Doa PKK itu adalah jam doa yang khusus disediakan untuk para KKPA. Jadi untuk KKPA, jangan lupa hadir ya. See you! Shalom PMKers. Saya Rara. Saya Aldo. Saya Cindy. Kami dari Komisi Humas dan Pemerhati. Bagaimana kabarnya semua? Jadi, untuk program Humas yang pertama itu sosialisasi kegiatan PMK. Untuk bentuk kegiatannya ada Paskah, MBA, kunjungan doa, PB, dan Natal. Seperti yang teman-teman saya lakukan di sana.
Proker kami yang kedua adalah pemantauan terhadap anggota PMK dan alumni dengan bentuk kegiatan yang pertama pembuatan absensi dalam setiap kegiatan PMK dan yang kedua kepedulian terhadap anggota PMK. Contohnya ketika kakak-kakak dan teman-teman sedang sakit, melahirkan, menikah, berduka, ulang tahun, dan lainnya. Ya, proker kami yang ketiga itu adalah ibadah gabungan. Jadi di sini kami mau mengajak PMK yang ada di Makassar untuk bersama-sama mengadakan ibadah gabungan atau bersekutu. Jadi kakak-kakak dan teman-teman kami tunggu kedatangannya di ibadah gabungan. Dadah. Shalom. Kami dari Komisi Persekutuan Besar. Kali ini kami hadir untuk mewadahi teman-teman untuk bersekutu dan melayani bersama. Kami juga memiliki beberapa program kerja. Yang pertama adalah kebaktian Persekutuan Besar. Yang kedua adalah perayaan Paskah. Yang ketiga ada perayaan Natal. Dan juga bagi teman-teman yang ingin melihat daftar lagu yang sudah dinyanyikan dalam persekutuan atau lagu karya anggota PMK bisa melihat di buku lagu. Kami tunggu pelayanannya. Tuhan Yesus Memberkati. Bye. Shalom teman-teman. Selamat datang di PMK FKFK Unhas, tempat kita bertumbuh dalam iman dan juga skill kita. Di PMK FKFK Unhas, kita punya banyak komisi untuk membantu mewujudkan visi dan misi persekutuan ini. Dan salah satunya itu ada Komisi Pembinaan dan Pengembangan Skill yang bertugas untuk mengembangkan keterampilan anggota PMK, baik dalam pelayanan maupun kehidupan sebagai mahasiswa. Komisi skill ini ibaratnya tempat latihan buat kita semua, jadi tidak hanya bertumbuh secara rohani, tetapi kita semakin dipersiapkan untuk semakin siap melayani dan menghadapi tantangan akademik. Nah, komisi skill ini punya beberapa program kerja loh yang dijalankan. Nah, untuk teman-teman yang akan menghadapi ujian, kami dari Komisi Skill akan mengadakan tentiran. Tentiran adalah sesi belajar bersama yang dipandu oleh kakak-kakak yang lebih dulu melewati ujian tersebut. Tujuannya biar teman-teman lebih siap, lebih ngerti, dan lebih percaya diri dalam menghadapi ujian. Nah, di sini kita juga punya latihan paduan suara. Kita tidak hanya menyanyi seperti biasa, tetapi kita menciptakan harmonisasi yang indah untuk memuliakan Tuhan dalam ibadah-ibadah persekutuan. Selanjutnya, buat teman-teman yang mau belajar dari MC atau pemusik, tenang aja. Kami dari Komisi Skill menyediakan training MC dan pemusik untuk mempersiapkan teman-teman agar menjadi lebih percaya diri dan lebih terampil baik dalam memimpin ibadah maupun mengiringi pujian. Dan pastinya karena kita dari FKFKG Keperawatan dan Vokasi, kita ada training skill klinik loh, di mana kita akan belajar bersama keterampilan dasar sesuai prodi kita masing-masing, sehingga kita semakin siap memasuki dunia klinik nantinya. Nah, itu dia komisi skill PMK FKFKG Unhas buat teman-teman yang mau bertumbuh dalam keterampilan dan dipersiapkan untuk pelayanan. Ayo bergabung bersama dengan kami. Jangan lupa, apapun talentamu, selalu ada tempat buat kamu untuk berkembang di Komisi Skill. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung bersama kami dan kembangkan skillmu. Sampai ketemu di program kerja Komisi Skill. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak-kakak dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari Komisi Doa. Saya Maria sebagai koordinator dari Komisi Doa. Saya Adeline, anggota dari Komisi Doa. Saya Dea, anggota dari Komisi Doa. Oh iya, kakak dan teman-teman, kami dari Komisi Doa punya satu program kerja dengan 2 bentuk kegiatan yang mewadahi kehidupan doa dari anggota PMK. Apa sih? Ayo kita lihat sama-sama. Proker kami yang pertama yaitu The Prayers. Kita tahu bahwa doa adalah hal yang paling penting bagi kita umat Kristiani untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Dengan adanya The Prayers ini, kami dari Komisi Doa dapat menumbuhkan kehidupan doa setiap anggota PMK untuk lebih setia dan lebih sering untuk berdoa setiap hari. Jadi proker kami yang kedua yaitu kunjungan doa, di mana kunjungan doa bertujuan untuk menumbuhkan kepedulian anggota PMK dalam hal mendoakan. Di sini kami akan lakukan dengan cara bertemu secara langsung dan bertukar mengenai hal-hal yang ingin didoakan maupun pergumulan-pergumulan yang ingin didoakan. Jadi, kunjungan doa akan kami lakukan sebanyak 3 kali. Yang pertama di panti asuhan anak, yang kedua di rumah sakit, dan yang ketiga di panti jompo atau lansia. Shalom. Saya Lucika. Saya Jonathan. Kami dari Komisi Nafiri. Nah, Sobat PMKers, jadi kami Komisi Nafiri itu yang bertanggung jawab atas semua media sosial PMK, mulai dari Instagram, Facebook, TikTok, Blogspot, dan juga YouTube. Jadi kami ini bertugas dalam mempublikasikan semuanya, mulai dari jargoman, live report, dan juga dokumentasi. Jadi buat Sobat PMKers yang pengen tahu nih, PMK tuh ngapain aja, terus kegiatan-kegiatan PMK itu apa aja, stay tune ya, baik itu di semua media sosial PMK.
Bisa juga nih stalking keras nih di sana. Nah, teman-teman sudah pernah baca nggak yang namanya e-bulletin? Nah, di dalam e-bulletin itu ada media kreasi, berupa gambar atau poster, dan juga puisi. Teman-teman juga bisa menghubungi pengurus lewat kotak-kotak yang ada di e-bulletin. Nah, di e-bulletin juga ada kesaksian maupun renungan yang bisa teman-teman renungkan bersama-sama dan bisa teman-teman baca. Di dalam e-bulletin juga ada event PMK yang sebelumnya telah terlaksana maupun event yang akan datang ke depannya. Teman-teman, tahun ini juga ada games di dalam e-bulletin. Nah, bila teman-teman bisa menjawab dengan benar games tersebut ataupun melaksanakan games tersebut dengan benar, maka teman-teman akan diberi hadiah. Nah, tunggu apa lagi? Cek saja di dalam e-bulletin. Nah, Sobat PMKers, flexing itu tidak boleh, tapi kalau flexing talentanya teman-teman untuk Tuhan itu boleh banget. Nah, Sobat PMKers, kami Komisi Nafiri memediasi semua talentanya teman-teman. Mulai dari musik, puisi, foto, ataupun desain apapun, kami siap memediasi hal tersebut. Jangan lupa hubungi komisi kami.